Bukan masalah tahajud 2 semiliar tahun kalian tahajud, tapi tahajudnya si asbak kayu. Wahum yasabuna annahum yusinun, maksiat di hadapan kayu. Coba gimana nggak maksiat? Yang kerja dia, yang ada dia, yang wujud dia, kudratnya dia, irodatnya dia, ilmunya dia, hayatnya dia. Terus kamu akui. Coba inilah persoalan. Maaf ya, Abah bukan apa-apa. Karena silakan amalia yang seperti kalian lakukan, itu ya udah bener. Tapi itikad awalnya siapa yang ada, itu aja yang Abah ingin. Kenapa? Karena kamu tidak akan bahagia dengan tahajudmu 2 miliar tahun. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinun. Apa yang kamu lakukan itu, sholatnya si asbak kayu, puasanya si asbak kayu, tapi tidak menyadari sesungguhnya dia wujud karena wujudnya kayu. Coba kamu pikir, dengan asbak kayaknya nggak usah pakai kitab sebenarnya. Dengan gelas, dengan kullu syai'in, segala sesuatu cukup, nggak usah pakai kitab. Karena semua isi alam ini kitab, termasuk diri kita. Baju ini, topi ini, kacamata ini, apa yang bukan di sini? Segalanya adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu jalan untuk membawa kenal pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Selamat malam sahabat Nusantara di seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sahabat-sahabat di Taiwan, di Australia, di Turki, ya, dan beberapa negara yang lain. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Abah kembali sudah sampai di rumah, ya, setelah 4 hari diperjalankan oleh Allah menuju Thailand, ya. Karena sebagian daripada Thailand, terlebih lagi kalau kalian paham, ya, kenapa tulisan Thailand itu mirip sekali dengan tulisan Sunda atau Jawa, ya. Ya, sesungguhnya adalah budaya yang paling tua adalah di Nusantara ini. Maka negara kita, Nusantara kita adalah sebelum Arab Saudi adalah beradab, ya. Bahkan baru saja Arab Saudi belajar tentang berwudu, orang Nusantara ini sudah jadi keturunan raja, ya. Maka itulah sampai hari ini satu-satunya bangsa di dunia yang punya kurang lebih 800 lebih adalah suku bangsa, ada 1200 bahasa, adalah hanya Nusantara. Dan walaupun begitu sahabat, silakan kalian uji, dari sekian belas ribu pulau yang ada di Nusantara tidak ada perang saudara. Nah, inilah yang kalian harus berbangga sebagai warga Nusantara, bukan bangga sebagai justru pengikut Arab, ya. Dan itulah baginda Nabi cuma bersabda, manusia itu bukan tentang suku, ya. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan semua Bani Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamiyin, ya. Tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Tiada kemuliaan, ya, suku kulit yang warna hitam maupun merah maupun hitam kecuali takwa, ya. Itulah sebenarnya sahabat yang menjadikan asbabun nuzul
datang perintah Allah adalah firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukan karena suku bangsanya, bukan karena bahasanya, tetapi adalah yang paling bertakwa. Dan siapa yang paling bertakwa adalah, apa itu takwa? Takwa itu bukan menjalankan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka disitulah yang harus dipahami tentang lillah billah. Ya, lillah itu bukan lillah. Artinya bahwa kamu melakukan sesuatu karena perintah Allah. Itu bukan lillah. Itu. Tetapi lillah itu pada saat kamu melakukan sesuatu, sudah tidak lagi merasakan melakukan sesuatu itu. Yang kamu saksikan adalah fi'il Allah pada tubuhmu, asma Allah pada hatimu, sifat Allah pada ruhmu, dan zat Allah pada sirmu. Ya, lillah billah ma'allah, la haula wala quwata illa billah. Barulah kita bisa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Tiada yang di alam dunia ini adalah, semuanya adalah milik Allah. Bahkan bukan hanya milik Allah, tetapi semuanya adalah wujudnya Allah. Maka itulah dari la ilaha illallah adalah masuklah kepada la ilaha illallah, naiklah kepada la ilaha illa anta, di penghujungnya adalah la ilaha illa ana. La ilaha illallah adalah bicara syariat. Maka disinilah bicara tentang Mas Hadi, Allah itu adalah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ya, pahami. Dekat tak bersentuh. Maka disitulah orang suka salah menuduh kepada orang tauhid adalah hulul ittihad. Dia dekat tak bersentuh. Ya, bukan berarti Allah butuh kamu. Ya, karena memang sebenar-benarnya makhluk ini tidak ada. Maka inilah harus dipahami. Maka begitu kamu ada, Allah ada, maka disitulah akan ada istilah hulul dan ittihad. Sebenarnya wihdatul wujud dan lain sebagainya. Dari awal pun adalah dunia ini hanyalah permainan Allah. Ya, maka segala sesuatu yang di dunia, ya, dikatakan adalah al-akwanu. Segalanya disebut akwan. Akwan itu disebut kaon. Kawan itu boleh disebut sesuatu, sesuatu itu boleh disebut makhluk. Maka seluruh makhluk sesuatu, akwan atau kaon, ya, atau gabungan dari semua kaon disebut kainat. Tidak ada tadi. Makanya al-akwanu dohiruha jirratun. Segala akwan ini, sesuatu ini, makhluk ini adalah jirratun, adalah tipuan. Itulah Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Maka sesungguhnya adalah disinilah menjadikan letak awal dari awal baginda Nabi ajarkan kepada kita, awwaludini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Ya, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada setiap insan itu mengenal Allah dengan sebenarnya. Mengenal pada wujudnya, mengenal kemudian sifat yang wujud nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawi, sifat ma'ani, sehingga memahami makna ayan khorjiyah, sifat Adam pada tubuh, yang disitulah ada 7 sifat ma'ani, dan ayan sabitoh adalah merupakan ruh kita yang merupakan sifat Muhammad. Maka disitulah Adam, Muhammad, Allah. Maka seolah-olah kehidupan inilah hanyalah Adam, Allah, dan Muhammad. Tadi semua, ya. Maka inilah yang Allah katakan, kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun adalah Allah itu ada sebagaimana adanya dulu. Maka disinilah Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Maka disinilah sesungguhnya dari mulai awal penciptaan Mas Hadi adalah sesungguhnya adalah diadakannya seluruh isi alam ini adalah bukan untuk menyatakan kenyataan alam ini sendiri, bukan untuk menyatakan keadaan makhluk ini sendiri. Maka itulah kenapa ada disebut makhluk, ada disebut khalik. Khalik adalah yang menciptakan makhluk. Tetapi sebenar-benarnya khalik yang tajali menjadi makhluk. Sebenarnya kalau kalian pahami, itulah dekat tak bersentuh. Bukan berarti
Khalik butuh pada makhluk, tidak. Yang sebenar-benarnya yang jadi makhluk itulah dia. Maka yang sebenar-benarnya yang jadi ayam itulah telur, gitu. Yang sebenar-benarnya jadi gelas kaca itulah kaca. Yang sebenar-benarnya jadi meja kayu, kusen kayu, plafon kayu, gerobak kayu adalah kayu. Maka disitulah harus dipahami bagaimana hubungan antara khalik dan makhluk, itulah yang disebut dengan khuluk. Khuluk itulah yang disebut akhlak. Maka sebenarnya di penghujungnya adalah perjalanan ruhani kita adalah bagaimana takhallaku bi ahlakillah. Tapi mustahil takhallaku bi ahlakillah kecuali ada kita mengerti siapa sejatinya diri kita. Maka Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau meneliti siapa gerak tubuhmu itu, fiil itu, siapa asma nama yang ada pada dirimu itu, siapa sifat yang ada pada dirimu itu. Kenapa sifat yang ada pada Allah itu sama dengan sifat pada dirimu? Allah wujud, kamu wujud. Tapi yang membedakan antara wujudnya Allah adalah dengan wujudnya kita adalah hanyalah beda antara yang berdiri di cermin dan bayangan yang ada di cermin. Maka yang harus kita pahami adalah kehidupan dunia ini adalah semuanya hanyalah bayangan. Maka tadi bicara tentang tubuhmu adalah disebut sebagai hamba Allah. Adalah disebut sebagai hamba. Melihat tubuhmu disebut hamba. Melihat hatimu disebut cermin. Melihat ruhmu disebut sifat. Melihat sirmu disebut zat. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, kenapa doa Abdul Qadir Pengarsabah Anom dalam kitab Miftahus Sudur adalah pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Orang yang tidak mengenalnya tadi semua. Bagaimana mengenalnya itu? Bukan si A kenal dengan si B. Yang disebut kenal kepada Allah, liko kepada Allah adalah bukan kamu kenal kepada si B, bukan kamu bertemu dengan si B, tapi hilangnya diri kamu. Yang ada sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Itulah liko. Maka ada perjumpaan. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Maka amal itu sebetulnya untuk perjumpaan. Perjumpaan dengan fiilnya lewat jasadmu, lewat jasadnya segala makhluk, geraknya segala makhluk, diamnya segala makhluk. Bahwa sesungguhnya seluruh peti yang ada dalam itu, baik peran Pandawanya, Kurawanya maupun punakawannya, sesungguhnya hanya satu fiil dalang, satu asma dalang, satu sifat dalang. Tak satu pun la tataharuku zarratun illa bi'idni dalang. Tak bergerak sebiji jarak pun dari wayang, khairihinya, wasyarihinya, semuanya adalah gelak dalang. Nah inilah tauhid mengajarkan kepada kita. Dan tergantung kamu di level mana kamu mengenali Allah, maka di level itulah tingkat kebahagiaanmu. Tadi semua. Pada saat engkau di level sejauh mana, atau kau masih menganggap merasa dekat, tapi punya jarak, tadi semua bersentuh, tapi adalah merasa tadi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nah disinilah memahami Allah adalah bukan bimana hulul, bukan bimana itihad, bukan widatul wujud. Karena memang kana Allahu wala syai'a ma wa huwal ana ala abana alaihi ala ma alaihi kan. Dahulu Allah itu hanya ada dia sendiri. Adapun segala alam ini sahabat adalah hanyalah untuk memperlihatkan tadi. Maka melihat dirimu pada tubuhmu disebut hamba. Maka kenapa disebut hamba? Artinya apa? Bahwa sesungguhnya tubuh ini tidak bisa bergerak sedikit pun atau diam sedikit pun adalah tadi. Nah, menjadi dosa kepada diri kita syirik jali pada saat yang bergerak tubuh ini. Yang bergerak kamu, yang sholat kamu, yang ruku kamu, yang sujud kamu, yang puasa kamu, yang haji kamu, itulah dosa. Ya, jadi kita berarti kalau begitu pada saat seorang wayang mengaku dia pada saat disolatkan oleh dalang, maka disinilah persoalan si wayang menjadi syirik jali adalah pada tubuhnya, syirik hopi pada hatinya, syirik syir pada ruhnya. Inilah yang terjadi sahabat. Maka jangan gegabah dalam urusan syirik. Tadi semua ingat sekali lagi bahwa ini semua al-aqwanu dohiruha girratun. Akwan makhluk ini semuanya ada tipuan. Kata Abah juga. Pada saat kayu berubah jadi meja kayu, hati-hati kamu tertipu tidak melihat kayu.
Pada saat kayu berubah jadi pagar kayu, kamu jangan sampai tertipu melihat pagar kayu itu, tapi kamu nggak mampu melihat kayu. Pada saat kamu melihat kusen pintu, tapi kamu lupa pada kayu. Pada saat engkau melihat adalah pintu kayu, plafon kayu, gerobak kayu, tapi kamu tidak mampu melihat kayu. Disitulah ketertipuan sesungguhnya. Maka disinilah yang menjadikan seluruh makhluk ini berbangga-bangga dengan dirinya. Pada saat meja kayu, dia merasa bangga, saya meja kayu. Kata plafon kayu, sayalah kayu. Saya lebih mulia dari si meja kayu. Saya lebih mulia daripada kusen kayu. Saya lebih mulia dari mainan kayu. Saya lebih mulia dari kayu bakar. Padahal sebenar-benarnya yang ini diperlihatkan oleh kayu adalah bukan tentang kamu menjadi ukiran Jepara. Bukan kamu adalah menjadi kusen kayu, plafon kayu, atau kayu bakar. Tapi sebenar-benarnya yang ingin dipertunjukkan oleh dia, akulah kayu yang meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Akulah yang ada, akulah yang wujud pada segala sesuatu. Dari semua. Nah inilah maka, kenapa sifat makhluk ini adalah tagoyur. Kenapa Allah itu qadim dan makhluk itu adalah muhadas, baru. Tapi makhluk yang ingin kembali pada Allah yang qadim, maka dia harus mampu menghilangkan sifat tagoyurnya alam yang selalu berubah antara ada dan tidak ada, antara muda dan tua, antara segala perubahan yang ada. Sebenarnya perubahan itu sahabat, bukan untuk memperlihatkan perubahan, tapi yang ingin diperlihatkan adalah indit bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Tadi semua. Sebenar-benar nanu init, sebenar-benar nanu cicing, aing cek Allah teh. Tadi semua. Dina cicing aing, dina gerak ge aing. Aita. Jadi sekarang bisa diuji diri kita. Seberapa bahagia diri kita. Tergantung seberapa kita tawakal, mewakil, melepaskan keberadaan. Sebenar-benarnya tubuhku adalah fiilnya. Sebenar-benarnya hatiku adalah asmanya. Sebenar-benarnya ruhku adalah sifatnya. Dan sebenar-benarnya syirku adalah zatnya. Tuh. Berarti sahabat, kau sudah kata Allah, paman kana yarjuli ko arobi. Siapa orang yang berharap perjumpaan. Nah, karena kita sudah punya tadi alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam jasad, alam hati, alam fuad, alam syir. Maka berarti perjumpaan dengan Allah itu sekarang adalah perjumpaan 4 titik. Walaupun 1. Perjumpaan dengan fiilnya. Lihat pada tubuhmu. Tadi segala gerak dan diam kamu. Pada sholat kamu. Pada ruku itidal kamu. Lihatlah. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah yang sholat Muhammad. Karena Muhammad tidak bisa sholat kalau nggak disolatkan oleh Allah. Dan Muhammad pun tidak akan bisa perang. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Hei Muhammad, siapa yang melempar pasir itu waktu perang Badar? Akulah yang melempar pasir itu. Nah inilah sahabat tentang tauhid. Dan inilah awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatullah. Tertolaklah semua amal selama kamu yang beramal. Nah inilah sahabat tauhid ya. Jadi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak adalah inilah itikad yang harus kita bangun. Maka liko dengan fisik kita harus satu tubuh dengan Allah. Kal jasadil wahid. Satu hati, one heart, one tubuh, satu hati, satu sifat, dan satu zat. Itulah kenapa yang disebut bid'ah itu dalam ibadah. Bukan nama sholat duhur jadi 5 rakaat. Bukan nama sholat subuh jadi 3 rakaat. Kata Abah, tambah 11 rakaat pun sholat subuh itu. Selama kamu kenal siapa muhariknya Allah. Kalau Allah yang bergerak terserah Allah. Yang disebut bid'ah itu apa? Pada saat engkau rubah sifat. Sesungguhnya sifat Allah itu tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada adu domba. Tapi kita nambah dengan benci, dengki, iri, sombong. Nah, itulah bid'ah. Bid'ah itu menambah satu sifat yang bukan sifat Allah. Tapi sifat yang sebetulnya milik Allah harusnya kamu miliki. Goniyun, goni, mugni, rozak. Malah kamu nggak miliki. Inilah ketololan orang-orang akhir zaman. Kelihatan kayak soleh. Tapi kenyataannya jauh dari Allah. Sifat Allah yang kaya nggak mau kamu miliki. Nah inilah tadi semua ya. Orang-orang yang sekarang ini kelihatan kayak ibadah. Tapi sebenarnya jauh dari Allah keyakinannya. Nah, sifat Allah itu goni, mugni, kaya. Allah menyebutkan Ar-Razak. Ar-Razak itu Allah. Tadi.
Jadi yang disebut Ar-Razzaq itu Allah. Makanya orang yang disebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Ghani, ya Kafi, ya Ghani, ya Mugni, ya Fatah, ya Razzaq, ya Razzaq. Allah lah Razzaq itu. Pada saat dia tugasnya memberikan rizki padamu, si Razzaq dia itu. Pada saat dia memberikan ilmu padamu, namanya si Jibril. Pada saat memberikan rizki padamu, si Mikail, Allah itu. Jadi kalau kamu punya itikad bahwa Allah itu butuh pada Jibril untuk menyampaikan wahyu, Tuhan macam apa itu? Kata kamu lihat qiyamuhu binafsihi mu'alafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kamu. Tapi kamu anggap Tuhan kamu itu miskin. Nah inilah kebodohan yang menjadikan umat Islam miskin. Tadi semua. Allah itu Ghaniyun, Allah itu Mugni, Allah itu Razzaq. Allah itu juga alim. Allah itu sabar, Allah itu syukur, Allah itu, nah itu. Maka itulah yang disebut dengan makhluk. Allah itu disebut khalik, yang dia tajali menjadi makhluk, bukan menciptakan. Ingat itu. Nih asbak kayu ini bukan dia menciptakan. Kayu menjadi asbak kayu. Itu namanya tajali. Dia menjadikan dirinya. Kalau Allah masih menciptakan sesuatu, mencari bahan, berarti itu bukan qiyamuhu binafsihi. Tadi, inilah kebodohan orang Islam sekarang. Tuhannya itu menciptakan, orang Allahnya sendiri mengatakan, ini jailun, aku menjadikan diriku. Dan Tuhan pada saat menjadikan segala sesuatu, nggak butuh apa-apa. Dia karena dia Ghaniyun. Tadi, maka pada saat dia jadi ayam, dari telur, nggak usah cari paru, nggak usah cari bulu, nggak usah cari kulit, nggak usah cari kuku, nggak usah cari usus, dia jadi saja dari situ. Nah inilah sifat Allah yang harus dilahirkan pada setiap orang. Karena memang kamu tidak ada, yang ada itu Allah. Tapi kenapa sekarang ini justru kebalik? Tadi semua sifat buruknya kamu benci, dengki, justru dia nggak punya sifat itu. Kamu wujudkan, sombong, dia nggak punya. Dia Al-Kabir ada, tapi itu dia sudah menghitab. Satu-satunya yang boleh menggunakan nama itu hanya aku. Wajar dia itu menggunakan nama Al-Kabir. Karena memang dialah yang ada. Kalau telur, dia menjadikan telur dari telur itu jadi ayam. Nah, sama dia pada saat menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Maka pada saat dia ingin bangun gedung, dialah pasirnya itu. Dialah tukang temboknya. Dia juga adalah yang jadi batunya. Dia juga yang jadi cat-catnya. Jadi Tuhan itu nggak ada satupun makhluk yang dibutuhkan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, disinilah sesungguhnya kita bagaimana dari awal harusnya mengenali Tuhan. Hari semua. Karena gara-gara gerombolan si berat itulah orang Islam dia rusak. Hari semua. Maka orang-orang yang pernah dekat dengan mereka, pernah di hatinya ada mereka, lihat kehidupannya susah. Abah saksikan itu di seluruh Nusantara. Inilah. Dia telah berbuat syirik yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya. Maka disinilah sahabat. Permainan ini hanya permainan dalang. Yang menjadi cepotnya dalang. Yang menjadi Arjuna juga ya dalang. Disebut si cepot lucu. Kalau sebut Arjuna lucu, nggak pantas. Maka tadi, kenapa nama dia itu berbeda-beda? Itulah tadi. Wahdaniyat fil asma. Satu nama sebenarnya. Tapi buah ini disebut pisang, buah ini disebut mangga, buah ini disebut dengan nangka. Itu karena supaya manusia nggak bingung. Di sini disebut Cecep, di sini disebut Ujang, di sini disebut Mamad, di sini disebut Hani, disebut siapa Jubaidah, Fatimah, hanya supaya manusia nggak bingung. Nah, orang yang sudah belajar tauhid, ternyata Hani itu Jainuddin, ternyata adalah tadi semua, Fatimah juga adalah Mamad, tadi semua ya. Inilah yang kalau kita ingin benar dalam tauhid, syuhudul kasyrah bil wahdah, itulah Nabi Adam, wa alamal adama asmakulah, kepada Adam lah diberikan nama, segala nama. Tapi jangan sampai tertipu dengan segala bentuk nama. Buat tadi lah, dalam kitab Kifayatul Awam, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bil sifat, wahdaniyat bil zat. Kan tadi, liko dengan zatnya, liko dengan fiilnya. Lihat pada tubuhmu, lihat pada gerak pohon itu, lihat pada tiupan angin, lihat pada panasnya api, lihat pada kenyangnya nasi, itu fiilnya. Ingat itu. Ya. Liko secara asma, sifat, nama, maka setiap ada nama, semuanya bersumber pada nama yang satu itu. Ya.
Jadi jangan, pada si PLN itulah muncullah si TV, si kulkas, si Magicom. Nah itulah, maka bedakan kata Abah. Orang ini bingung memahami tentang reinkarnasi, tentang tadi. Karena tadi semua mati sekali, hidup sekali. Ya, karena nggak ngerti. Tuhannya sendiri berkata, kaifa takburuna billah. Kaifa takburu wa kuntum amwatan. Dulu itu kamu mati. Sebelum kami mati itu berarti apa? Hidup. Masa ada mati sebelum hidup? Berarti udah hidup sekali tuh. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sebelumnya kamu tuh mati. Loh, ngapain disebut mati kalau nggak ada hidup? Berarti hidup yang pertama itu ada hidup baru mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum fahyakum, hidup yang kedua. Summa yumitikum, mati yang kedua. Summa yuhyikum, hidup yang ketiga. Nah, itikad yang semacam ini yang membuat orang Islam terpuruk. Karena dia itikad yang salah. Tadi semua Tuhannya sendiri mengatakan hidup, 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 mati, 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 mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijul naharu fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Buat apa Allah berkata begitu? Coba nanti kalau kalian masih itikad dia semacam itu, kemudian manusia mati hanya sekali, kemudian habis mati masuk ke alam kubur, digebugan, dikubur. Coba Tuhan macam apa yang kamu kenal itu? Itu sudah jelas itu manusia yang bisa paham semacam itu. Oh kata ulama, ya ulama on berarti itu. Belum ma'rifat itu. Kalau ulama yang sudah menyaksikan dengan mata batinnya, tidak akan memiliki pemahaman yang begitu. Karena awalnya dari katakan untuk nakut-nakuti orang dari awal. Karena memang ada ayat yang lain. Ya Muhammad berikanlah mereka seolah-olah iming-iming dan rasa takut. Itu akibatnya. Akhirnya sampai hari ini manusia harus ditakut-takutin untuk taat pada Allah. Harus diiming-imingi, harus supaya taat pada Allah. Inilah ketololan beragama. Padahal sebenarnya manusia itu kalau kenal dengan Tuhannya, nggak perlu kamu iming-imingi, nggak perlu kamu takut-takuti. Masa apa? Inilah manusia tidak pernah menemukan penyadaran dalam hidupnya. Karena dia beragama dengan rasa takut. Akhirnya hilanglah Allahnya. Kenapa kamu sholat? Cari pahala. Kenapa cari pahala? Mau ke surga. Siapa surga itu? Makhluk. Tuh. Inilah yang terjadi hari ini. Manusia akhirnya bertuhankan makhluk. Tapi pada saat disebut Fir'aun nggak mau. Tadi semua. Ya. Akhirnya termasuk hari ini, maaf ya orang Islam. Membenci Kristen gara-gara orang Kristen mentuhankan Yesus. Tapi dia sadar orang Islam mentuhankan Muhammad. Padahal apa bedanya Muhammad dengan siapa Muhammad itu? Siapa Ahmad itu? Nah iya, siapa ismuhu Ahmad itu? Dan Allah sudah 8 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad, sedikit pun kamu tidak bisa memberikan syafaat. Tak satu pun biji zarah makhluk memiliki syafaat. Ingat itu. Maka harus pahami. Nah disinilah karena nggak ngertinya tauhid. Akhirnya nggak sadar orang Islam benci Kristen gara-gara Kristen mentuhankan Yesus, tapi kalian mentuhankan Muhammad. Sama saja. Pada Allah sudah mengatakan tak sabiji jarah pun makhluk itu bisa memberikan kekuatan. Inilah yang menjadikan orang Islam terpuruk. Ya, ini maaf ya, kita harus mengatakan. Jadi kembalikan dari awal. Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Maka orang-orang Islam kebanyakan sekarang masih paham Allahnya masih di langit ke-7. Buktinya Nabi Muhammad katanya Mi'raj ke langit ke-7. Coba bayangkan. Itu kan sudah berjarak. Allah itu tak berjarak, berdekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kalau seandainya di langit ke-7 sudah berjarak. Baru dekat lagi dengan dirimu, bersentuh. Nah itu persoalan. Disebut pada dirimu hulul dan itihad. Pada saat di langit ke-7 berjarak. Salah pada Allah. Dekat dituduh ke sini jihad, ke sana pun jihad. Nah, inilah. Dan kebodohan tingkat tauhid semacam ini bukan di kalangan awam. Di kalangan mereka yang mengaku dirinya kiai. Ya. Menganggap Tuhannya itu. Padahal Tuhannya sudah berkata lebih dari 5 ayat. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Tuhanmu lah yang menjadi dirimu. Tuh. Itu. Al-insanu syiri. Wasyiri sifati. Wasifati la ghairi. Sifat itu bukan. Tiada lain daripada aku. Inilah akibat semacam ini. Jadi karena nggak ngerti ilmunya, dekat disebut hulul, itihad, wahdatul wujud, jauh. Nah, salah lagi. Berjihad. Ke sini jihad, ke sana jihad, salah udah. Maka itulah Allah itu laisa kamitslihi. Kenapa disebut laisa kamitslihi? Karena tidak bisa lagi.
Laisa kamitslihi itu tadi. Tidak ada yang bisa ditunjuk. Karena pada saat segala sesuatu itu ditunjuk, berarti segala sesuatu itu adalah kawan. Itu apa sih yang bunyi itu? Ya. Pada saat bisa ditunjuk, pasti itu makhluk. Selama bisa ditunjuk, itu makhluk. Maka tadi, Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Makanya, al-kaunu kulluhu adalah, al-kaunu kulluhu adalah girotun. Kaun itu semuanya adalah tipuan. Ingat itu. Tadi. Wa ibratuha. Kemudian apa namanya? Sebaliknya apa namanya? Al-kaunu kullu ada apa namanya? Girotun. Kemudian secara secara batinnya adalah semuanya ada pelajaran tadi. Maka tadi jangan kamu lihat bahwa yang sebenarnya yang ada ini ada, maka Allah itu tadi keberadaan tadi ketiadaan Allah itulah keberadaan Allah. Maka segala yang nampak ini ada tapi tidak ada. Maka tadi al-kaunu apa namanya? Kulhu apa namanya? Giratun. Segala al-kaunu kulhu zulmatun. Segala kaun ini adalah zulumat, mati, tidak ada. Itu kullu sayin halikun. Segala sesuatu itu tidak ada, halikun. Kullu man 'alaiha fanin, fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka di sini pada saat itulah kata Imam Ghazali dari hadis baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Pada saat kau melihat segala sesuatu yang nampak itu adalah hanyalah makhluk, maka kau adalah pandangan batil. Tadi semua, ya. Bahkan pada saat engkau sebagai diri kamu sebagai hanya makhluk, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas ada tidak menyadari, tidak mengingat kepada syirullah nurullah, sesungguhnya dia adalah bangke, mislul hayawan, bangke binatang, dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi kata Nabi, fahyakal hinjir, tapi bangke babi. Nah disinilah bagaimana menyadari keberadaan dan ketiadaan diri kita. Allah justru dengan ketiadaan inilah keberadaannya. Makhluk keberadaan inilah ketiadaannya. Maka dalam hikam adharu wis ngadorkeun Allah. Adharu wis ngadohirkeun kayu menjadi asbak kayu. Adharu wis ngadohirkeun kayu menjadi asbak kayu. Li andahu karena satune kayu al batin. Kayu ini batin pada asbak kayu. Kaca ini batin pada gelas kaca. Karena gelas kaca ini piilnya si kaca. Karena kayu ini piilnya. Asbak kayu itu piilnya si kayu. Pekerjaan si kayu. Gitu loh. Dia menjadikan dirinya menjadi asbak. Maka inilah. Begitu kamu anggap ini yang ada asbak. Hilanglah di mata kamu kayu. Demikian pula Allah. Kalau kau anggap yang ada ini adalah hanya dari semua kata Nabi man nadhara kulla syai'in malam yarallah fa huwal batil. Pada saat kau anggap segala semua ini adalah hanya makhluk, batil. Kau anggap ini hanya sebatas ada asbak kayu, batillah pandanganmu. Nah, sekarang kata Syai'illah adharu wis ngadorekeun kayu wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, kayu menjadi asbak kayu li annahu kana satunya kayu ada al-batin. Kayu itu batin pada asbak kayu ini. Kaca ini batin pada gelas kaca ini. Kenapa kacanya menjadi hilang? Karena yang ada gelas kaca. Kenapa kayu ini nggak nampak? Karena yang ada hanyalah asbak kayu. Kenapa Allah hilang? Karena yang ada kamu. Wujuduka dambun. Itulah kata Nabi. Wujuduka dambun. Wujud kamulah sebetulnya penghalang itu. Dosa itu. Kenapa dosa? Karena tadi kau anggap kau ada, maka kau menghilangkan Allah. Bayangkan itu. Dosanya syirik jali. Kamu ada. Itulah Nabi Muhammad, sahabat tua. Ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad wastagfir lidambika. Hei Muhammad, ampunlah pada dosamu. Apa namanya? Kata, ya Muhammad wastagfir dan biwujudika. Adalah dosa. Maka Nabi Muhammad, apa kata beliau dalam sebuah hadis adalah, sesungguhnya adalah wujuduka danbun. Wujudnya segala perkara ini dosa. Wujudnya asbak kayu ini adalah dosa bagi dia. Karena pada saat dia yang dohir pada kayu, asbak kayu ini, hilanglah si kayu. Pada saat yang dohir itu gelas kaca, hilanglah si kaca. Pada saat si kapas ini sudah jadi baju, hilanglah si kapas. Mana kapas? Nggak tahu lagi. Si baju ini nyembah
Sholat pada Tuhan yang dia sendiri nggak tahu. Sesungguhnya inna rabbaka atau binas. Tuhannya yang meliputi dirinya. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifat. Karena jahil pada Tuhan. Sehingga baju ini merasa mulia. Padahal sebenar-benarnya yang berbuat hanya kapas. Karena tubuh baju ini berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari kapas. Sama saja. Ya. Gelas kaca ini dari kaca. Kaca ini dari biji kaca. Biji kaca itu adalah dari kosong. Kosong menjadi tadi. Allah tajali menjadi Nur Muhammad biji kaca. Nur Muhammad tajali menjadi kaca. Nur insan. Kaca jadi Adam jadi gelas kaca. Kalian bingung dengan hal yang demikian. Akhirnya kalian belangsak di dunia ini. Melahirkan sifat yang mustahil bagi Allah. Allah wujud. Kamu Adam, malah kebalik. Kamu wujud. Allah Adam. Nah inilah persoalan. Sehingga sholatmu tertolak. Tadi. Padahal Allah sudah ajarkan kepada saya. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Dan telah kuperlihatkan ayat-ayatku. Wapian pusing dan dalam dirimu. Dan segala apa ini. Sebetulnya mana yang wujud, mana yang Adam. Akhirnya pusing gak punya duit. Pusing gara-gara anak nggak bisa kerja, pusing anak nggak bisa apa-apa. Ah inilah akibat apa itu? Karena awalnya percaya pada gerombolan si berat. Inilah yang jadi persoalan makhluk di akhir zaman sekarang. Pahami? Kata Syatu'ilah, adharu wis ngadorikeun wujuda kulla syai'in. Kayu sudah menjadikan dirinya asbah kayu. Li'annahu karena satu nih kayu al-batin pada asbah kayu ini. Nah, bagaimana tugas si asbak kayu ini? Nah, tugas kita waqwa kata Syatu'ilah dan harus mampu menghilangkan, menyadari sebenar-benarnya aku adalah asbak kayu. Tidak ada, yang ada hanyalah kayu. Nah, yang tadinya kayu ini batin sekarang waqwa dan harus mampu menghilangkan wujud akula syai'in dalam bentuk asbak kayu ini li'anahu karena satunya adalah kayu ad-dohir. Kayulah yang dohir. Nah sekarang mana? Mana yang muhaddas? Mana yang kodim? Kayu yang kodim. Asbak kayu ini muhaddas. Mana di sini? Yang kodim itu adalah kaca. Yang muhaddas itu adalah gelas kaca. Itu saja tauhid itu. Maka dari awaludini ma'rifatullah. Awal yang harus dilakukan oleh si asbak kayu ini adalah kenal kepada kayu. Dan kita inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Hei asbak kayu, sesungguhnya kayulah, wujud kayulah kamu. Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kayu mau terhalang oleh asbak kayu? Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi tadi semua dhahara bi kulli syai'in wa huwa alladzi adhara li kulli syai'in. Bahkan sudah wujud qabla syai'in. Sudah ada kayu ini sebelum ada asbah kayu. Bagaimana kayu terhalang oleh asbah kayu? Padahal kayulah yang dohir pada asbah kayu. Bagaimana kayu terhalang oleh asbah kayu? Padahal asbah kayulah yang wujud pada kayu ini. Bagaimana asbah kayu terhalang oleh asbah kayu? Padahal kalau tidak ada kayu, tidak ada asbah kayu. Coba pikirkan oleh kamu. Ya Karim. Bukan masalah tahajud duha, 9.000.000 tahun kalian tahajud, tapi tahajudnya si asbah kayu. Wahum yasabuna annahum yusinun, maksiat di hadapan kayu. Coba gimana nggak maksiat? Yang kerja dia, yang ada dia, yang wujud dia, kudratnya dia, irodatnya dia, ilmunya dia, hayatnya dia. Terus kamu akui. Coba inilah persoalan. Maaf ya, Abah bukan apa-apa. Karena silakan amalia yang seperti kalian lakukan, itu ya udah bener. Tapi itikad awalnya siapa yang ada, itu aja yang Abah ingin. Kenapa? Karena kamu tidak akan bahagia dengan tahajudmu 2.000.000 tahun. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinun. Apa yang kamu lakukan itu, sholatnya si asbak kayu, puasanya si asbak kayu, tapi tidak menyadari sesungguhnya dia wujud karena wujudnya kayu. Coba kamu pikir, dengan asbaknya nggak usah pakai kitab sebenarnya. Dengan gelas, dengan kullu syai'in, segala sesuatu cukup. Nggak usah pakai kitab. Karena semua isi alam ini kitab, termasuk diri kita.
baju ini, topi ini, kacamata ini, apa yang bukan di sini? Segalanya adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu jalan untuk membawa kenal pada Allah. Tinggal tadi. Maka kalau di dalam kitab Sirul Asrar dikatakan Allah adalah, maka yang paling pertama itu adalah dipahami, katakan tadi adalah kul hadihi sabili, adalah ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan jelas, aku dan para pengikut. Itulah jalan Allah. Quran mengatakan begitu. Inna rabbaka atau binas, dan Tuhanmu lah, dan kayulah yang meliputi asbak kayu. Gitu loh. Inna rabbaka. Rob itu apa? Segala sandaran. Nah itu tadi bedakan Allah dan Rob. Abah suka bingung lagi dari orang-orang sekarang. Ini kiai belum bedakan mana Allah mana Rob. Dari semua. Nah, inilah. Dari semua. Maaf ya sahabat. Dari semua. Itulah manusia bingung. Bagaimana mau cari-cari bambu. Udah jadi buku ini. Dari semua. Padahal ini semua kertas dari mana? Dari bambu. Bagaimana mau nyari-nyari itu pohon padi? Ini kertas yang warna kuning ini dari apa? Dari pohon padi yang digiling, jadi gulung, jadi bubur, jadilah kertas. Begitu bingung kalian, mana sih? Karena dia udah jadi di sini. Jerami itu udah jadi kertas, udah jadi kitab. Kalian kita baca Quran, padahal itu jerami itu. Kata jerami, tolol. Tadi semua, kalau nggak ada gua, lu nggak bisa baca di dalil nih, firman ini. Tahilah manusia, sahabat. Dari awal, Allah ajarkan kau itu syatoilah. Abaha wis nganangkeun Allah. Kata syatoilah, abaha wis nganangkeun laka kepadamu. Hei asbak kayu, gitu. Tadi Abah geus ngawenangkan laka kepadamu, hei asbak kayu, gitu. Dari semua Abah geus ngawenangkan Allah laka kepada antanduro, lihatlah dirimu sendiri, gitu. Hei asbak kayu, lihatlah dirimu, wujud kamu wujud siapa? Kudrat kamu kudrat siapa, irodat siapa, ilmu siapa, kalam siapa, basar siapa. Maka aku suruh kamu sholat, biar kamu berwudu, cuci tanganmu biar engkau melihat siapa yang berdiri dalam sholat itu. Kudratku, irodatku, tanganmu juga sama. Oh, kaki dicuci, tangan dicuci, tetap aja langkahnya maksiat. Matamu dicuci, sebenarnya penglihatanmu siapa? Basorku. Kenapa telingamu dicuci? Sama aku. Kenapa kamu kumur-kumur? Itu adalah juga sama. Kalamku. Kenapa ngisep air? Disitulah istinsar. Air masuk, air keluar. Wah, pikirnya kayak bagus. Istinsar. Tapi kita ngerti. Aja on. Nggak sadar apa yang dimasukin air ke hidung keluar itu semua. Sirullah dan nurullah. Abah bisa menangkap, lihatlah dirimu. Makanya wapian pusikum apalatum sirun. Dan kata ikro kita baka, hei asbakayu ikro. Bacalah dirimu, kita baka kafa binapsika al yauma ala. Kamu menghisab dirimu sendiri. Tuh. Hantan dulu untuk melihat. Ma yang berkaitan dengan apapun dalam dirimu dan di luar dirimu. Pilmu kawanat, ternyata sebenarnya kamu itu adalah pilmu kawan, sebenarnya mukawan, ternyata kawana, ternyata yang menciptakan itu, yang diciptakan itu yang menciptakan. Tuh, ternyata yang menjadikan gelas kaca ini adalah yang menjadi kaca. Tuh. Maka apa? Ngaji hikam apa cukup pakai gelas aja dari awal, min alamatil intimad sampai ujung, cukup pakai gelas. Dan asbak. Apapun. Semuanya mengajarkan kita pada Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Baben. Apa ini? Dia sedang mengajarkan satu titik. Semuanya berasal titik yang sama. Dari alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, sampai ya. Ini sedang mengajarkan dari alif sampai al yakin. Dari semuanya, dari satu titik menjadi satu huruf jadi satu kata jadi satu kalimat jadi satu kitab, dari alif sampai ya. Inilah tadi. Maka kata Allah,
Awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqan nuri, awwalu ma khalaqal kalam. Ini kalam. Tadi semua. Yang mengajarkan tadi. Awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, inilah hakikat akal. Dari satu titik jadi huruf. Huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi kitab. Ini dari satu titik yang ini satu titik. Titik, titik, titik. Jadi alif, titik, 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 diriin. Titik, 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 jadi ba. Coba kalau kalian ngerti dari kitab gini aja sudah cukup belajar menuju Allah. Dari semuanya. Makanya, kalau kita sudah mengerti tentang Allah dan semua makhluk ini adalah hanyalah sifatnya tagoyur, berubah. Maka jangan terjebak dengan tagoyurnya isi apa yang ditulis di sini. Nah, semua jangan tagoyurnya. Kayu menjadi asbak kayu, kayu menjadi pelapon kayu, kayu menjadi meja kayu. Jangan kamu tertipu. Inilah makanya Abah Hawis kemenangkan laka kepadamu si kayu. Hei asbak kayu, udah ngawenangkan si kayu kepadamu. Antanduro, lihatlah sebenar-benarnya kamu itu tidak ada, yang ada hanya kayu. Gitu kan tadi. Ma yang berkaitan dengan dirimu jadi asbak, gitu. Maka hikam tadi semua. Pil mukawanat, ternyata si mukawan itulah si kawana. Ternyata sebenar-benarnya asbak itu kayu dari al insanu siri wa nasirohu. Wal insanu wallahul batinul insan, dan kayu batinnya asbak kayu dan asbak kayu dohirnya si kayu. Allahu Akbar. Karena on saja kita akan tetap aja kamu lagi yang ada, kamu lagi yang pusing lagi. Akhirnya duit pusing ayah mau dan neraka. Coba terus mau ngapain manusia ini? Tadi sahabat, malam ini udah ada tamu dari Depok ya, dan tamu ini cari-cari Abah salah alamat sampai ketemu ya. Walaupun Abah pulang dari Thailand tetap ketemu. Kalau orang yang sudah ketemu dengan hakikatnya Abah, saya tuh pasti ketemu. Dari Jambi, dari mana tadi semua. Tapi tetangga Abah nggak pernah ketemu nyari Abah tadi semua. Sehat semua ya, semua berkah semua. Maaf hari ini pakai baju biru karena pasang sponsor. Tadi semua. Besok mau hitam lagi. Karena Abah ini senang dengan kaos hitam karena sudah mati. Tadi semua ya. Kalau sudah baju hitam itu nggak ada sombong, nggak ada lagi merasa hidup, merasa beramal, nggak lagi merasa mulia, nggak ada lagi semuanya. Udah lebur pada lautan qada dan qadar Allah. Nikmati saja perjalanannya, senyum saja, baru urusan kamu diberes. Tiket ada yang ngurusin, makan ada yang ngurusin, hotel ada yang ngurusin, uang saku ada yang ngurusin. Kamu itu benar-benar ini kamu mikirin beras nih. Akhirnya kamu ini nggak sadar jadi Tuhan gagal. Tadi semua nuduh pada Firaun, tersadar jadi Firaun. Itu mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.